少しだけ二人きりでいたいし。ベルスタ今アクセル使っ Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngebahas anime Isekai wa Smartphone season kedua episode pertama. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Cerita dimulai. Scene dibuka di momen dimana Toya dan partinya saat itu lagi bertarung melawan Golem Mithril. Namun baru aja pertandingan dimulai, katana dari Yae pun patah karena tubuh golem itu terlalu kuat. Melihat hal itu, Toya pun langsung minta semuanya untuk segera menjauh ke belakang tubuhnya. Itu karena Toya ingin menggunakan sihir gate kepada kedua golem itu. Semua orang yang melihat itu pun sangat terkejut karena mereka bingung kemana Toya memindahkan kedua golem itu. Toya pun saat itu langsung jelasin bahwa dirinya telah memindahkan kedua golem itu tepat di atas langit dengan ketinggian kurang lebih 10.000 km. Dan setelah itu, Toya pun langsung mengecek HP-nya dan melihat proses jatuhnya kedua golem itu. Dan tepat setelah golem itu terjatuh, Toya dan rekannya pun langsung menggunakan Excel secara bersamaan untuk melihat golem yang baru saja terjatuh tadi. Dan akibat serangan dari Toya sebelumnya, beberapa tubuh dari golem itu pun telah hancur. Dan karena itulah, Linje dan Elze pun langsung memberikan serangan terakhir untuk menghancurkan satu golem di sana. Dan untuk golem yang satu lagi langsung dihancurkan karena terkena serangan petir andalan dari Yumina. Dan setelah mereka berhasil mengalahkan golem itu, inti golem pun langsung mereka ambil. Shin pun kemudian berpindah menampilkan rumah milik Toya. Karena saat itu, Toya dan rekan-rekannya pun ternyata telah kembali ke rumah. Dan sesampainya mereka di sana, rekan-rekan mereka pun langsung menyambut kehadiran mereka. Melihat Toya dan rekannya yang berhasil mengalahkan dua golem, Rene pun yakin kalau tuannya saat ini telah naik peringkat. Dan ternyata itu benar. Bahkan bukan hanya Toya yang udah naik peringkat, rekan-rekannya ternyata juga udah naik. Dan bisa dibilang Toya dan rekannya saat ini telah menjadi petualang tingkat atas. Namun gak lama setelah itu, Rene pun mulai kebingungan karena dirinya gak melihat Cheska yang ada di samping Toya. Ini membuat Toya pun kaget karena Cheska ternyata ketinggalan di Pulau Babylon. Waktu pun mulai berlalu. Cheska yang telah dijemput saat itu pun langsung menyajikan teh untuk Toya. Tapi Cheska tuh kesel banget karena sebelumnya dia ditinggal sendirian di Pulau Babylon. Tapi Cheska pun bilang kalau dia bakal maafin Toya jika Toya mau memberikan dalaman miliknya. Toya pun sontak langsung berteriak histeris. Namun ternyata Cheska hanya menggoda Toya saat itu. By the way, di sini Lin juga sempat kagum sama Cheska karena terlihat mirip seperti manusia. Lin pun saat itu jadi penasaran seberapa jauh batasan skill pemrogram miliknya. Dan setelah basa-basi, Toya pun langsung bertanya apa tujuan Lin kemari. Lin pun jelasin bahwa dirinya itu ingin membahas tentang teleportasi Babylon yang mungkin masih tersisa saat ini. 探す気ないの？夢がない若造ね。残りのバビロンの転送人なのだけど。 Tapi untuk saat ini, Lin masih belum bisa menemukan informasi apapun. Meski awalnya sempat mereka tuh berbeda pendapat, tapi akhirnya Toya pun berkata bahwa dirinya akan membantu Lin. Tetapi jika seandainya Lin berhasil menemukan informasi tentang teleportasi itu, dan gak lama setelah itu, Toya pun mendapat panggilan telepon dari si dewa. Dia pun langsung menemui sang dewa saat itu yang ditemani oleh Rena.
karena saat itu ketahuan kalau kedua dewa itu selalu memperhatikan kehidupan dari Toya. Toya pun jadi menganggap kalau kedua dewa itu pun pengangguran. Dan selanjutnya ada adegan di kamar mandi yang harus kita skip biar nggak kena dolar kuning. Intinya, Yumina saat itu mengajak para ciwi-ciwi yang lain untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dan singkat cerita, Toya pun menemani Yae untuk menempa senjata baru. Namun ada momen romantis setelah itu, di mana Yae terlihat seperti menginginkan perhatian dari Toya. Dan karena itulah, mereka pun memutuskan pulang dengan bergandengan tangan. どうかした？で歩きたいな。こんな風に。Shin pun kemudian berpindah ke istana. Terlihatlah kedua orang tua Yumina yang senang karena anaknya berhasil mendapatkan hati dari Toya. Ibunya pun saat itu langsung memberikan nasihat pada Yumina. Namun Toya yang mendengar itu berkata bahwa dirinya akan menikahi Yumina ketika sudah berumur 18 tahun. Kedua orang tuanya yang udah nggak sabar itu pun hanya bisa diam karena mereka juga nggak bisa memaksa si Toya. Dan parahnya lagi, si ayah dari Yumina malah nyaranin agar Toya bikin dede bayi dulu aja. 今カクセルつ Dan setelah itu, ibunya pun langsung minta Toya untuk berhati-hati. Karena jika publik tahu hal ini, Toya bisa menjadi incaran para bangsawan. Dia pun kemudian meminta Toya untuk segera mendapat pencapaian agar semua orang bisa mengakui Toya sebagai suami dari Yumina. Namun gak lama setelah itu, Su pun datang dan langsung memeluk Yumina. Dan setelah adegan itu, Toya pun mutusin untuk kembali ke rumah. Dan sesampainya Toya di rumah, Toya pun langsung bertanya sama Yumina, apakah dia akan menjadi raja saat menikah dengan Yumina. Namun Yumina berkata bahwa belum saatnya membahas hal itu. Toya yang mendengar itu pun menjadi lebih tenang saat ini. Tetapi Toya di sini mikirin pencapaian apa yang harus dicapainya. Dan setelah berpikir panjang, Toya pun mutusin untuk bertemu dengan Doran dan Mika. Namun Toya malah mendengar kalau pelanggan mereka saat ini telah menurun. Toya pun saat itu mulai menyadari bahwa tempat mereka ini bukanlah tempat wisata yang menyenangkan. Namun tiba-tiba Toya mendapat sebuah ide. Dia pun langsung mengambil HP-nya dan melakukan sesuatu. Dan ternyata ide dari Toya adalah pemandian air panas. Yang bisa dibilang pemandian seperti itu sangat jarang ada di dunia saat ini. Yang setelah itu uji coba onsen pun langsung dilakukan. Di sini rekan-rekan Toya pun sempat membicarakan si Toya tentang perasaan mereka masing-masing. Dan di sini Yumina jadi penasaran kenapa yang lain juga bisa menyukai si Toya. Elze pun bilang kalau dia suka sama Toya karena Toya melakukannya seperti gadis biasa. Dan saat dibelikan baju pertama kali, Elze pun jadi semakin menyukai Toya saat itu. Dan untuk si Linze, pertama kali dia menyukai Toya adalah saat dirinya mengajari sihir pada Toya. Itu karena Toya mau memahami pembelajaran dari Linze yang kurang bagus. Dan untuk Yae suka sama Toya karena Toya punya jiwa pemimpin yang sangat bijaksana. Dan untuk Yumina, ternyata itu karena Yumina udah tahu hal itu akan terjadi di masa depan. Dan setelah itu ada adegan yang gak baik untuk ditiru. Jadi kita skip aja. Namun gak lama datanglah Lin yang berkata dirinya berhasil menemukan informasi yang dicari. Dan episode 1 pun ditutup sampai di sini. Nah jadi itu aja untuk pertemuan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.